Bab 043. 6. Saya hanya membela diri. Apa seorang wanita seperti saya harus diam saat pria itu mengajak saya mengkhianati Oma? Tuh kan, ngelawan lagi. Tidak sopan kamu. Bu Nera mengangkat sebelah tangannya, hendak menjatuhkan satu tamparan di wajah Chelsea, tapi sayangnya belum juga terrealisasi. Arkan tiba-tiba datang melindungi Chelsea di balik punggungnya. Ma, sudah. Yang salah itu Daeng, bukan Chelsea. Perempuan ini harus dikasih pelajaran, biar paham cara menghormati kita. Seharusnya dia ngaca, cuma lulusan SMA, nggak punya pengalaman apa-apa, tapi dengan percaya dirinya nerima tawaran Oma. Oma yang punya perusahaan, kenapa Mama yang repot? Sudah, tenang. Cuma karena masalah seperti ini, Mama mau masuk penjara. Bu Nera kembali diam, namun tatapan tajamnya masih sama. Sementara Arkan langsung berbalik badan, menatap Chelsea yang terlihat pucat. Mungkin karena terlalu syok atau apa. Sa, kamu baik-baik saja. Iya. Aku mau langsung ke rumah ibu saja. Diraihnya tas yang tadi ia letakkan di atas kursi, lalu beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut sebelum kembali terpancing dan sisi barbarnya keluar di waktu yang tidak tepat. Tanpa mempedulikan mamanya, Arkan segera menyusul Chelsea yang sudah lebih dulu keluar. Terlihat, wanita itu sedang bicara dengan bibi dan pekerja lain di rumah itu. Nggak jadi makan dulu, Non. Nanti saja, Bi. Titip rumah ya, saya pergi dulu. Chelsea hendak beranjak pergi, tapi Arkan lagi-lagi datang menghadang langkahnya. Aku antar. Pakus dan Rania masih di jalan, nanti mereka nyusul aja. Kepala yang semakin pusing dan badan yang lemas, membuat Chelsea akhirnya mengiyakan ajakan itu. Demi menjaga jarak, ia memilih duduk di kursi belakang, sedang Arkan menyetir di depan. Malam harinya, rumah Bu Nur kembali ramai. Bukan hanya Rania, Rusdi dan Arkan saja yang masih standby karena takut Bu Nera tiba-tiba datang dan mengamuk lagi. Tapi, Sofia dan suaminya juga datang. Di meja makan yang terhubung langsung dengan ruang keluarga, mereka semua berkumpul untuk makan malam bersama. Ada yang duduk di kursi meja makan, ada pula yang memilih lesehan sambil nonton televisi. Kalau menurutku, kamu mending kuliah aja deh, Sa, sahut Sofia setelah mendengar cerita Rania tentang kejadian kemarin. Biar nggak diremehin terus. Chelsea sebenarnya dulu mau kuliah, sahut Bu Nur sambil mengaduk adonan bakwan. Tapi, waktu itu, ayahnya pengen banget punya mantu polisi, jadi semua tabungan kami, dikasih ke Waldan biar bisa masuk sekolah polisi. Biar nanti, kalau udah nikah sama Chelsea, hidup mereka terjamin. Tapi, akhirnya cerai juga. Loh ternyata gitu. Rusdi mengeleng tak percaya. Kok Bu Chelsea nggak pernah cerita? Ngapain cerita yang sudah selesai? Sanggah Arkan. Sekarang pun, Chelsea dapat ganti yang lebih baik kok. Yang enggak, Sa. Chelsea hanya tersenyum tipis sembari melanjutkan aktivitas mengaduk di dalam teko. Sejak tadi, ia tak 7.
Banyak bicara, karena kepalanya pusing dan perutnya terasa kembung. Rusdi, Arkan dan suami Sofia kembali fokus menonton televisi yang menyiarkan acara olahraga. Beberapa saat kemudian, siaran bola itu tiba-tiba dialihkan ke berita Breaking News. Breaking News, kabar terkini datang dari pusat kerusuhan di area perbatasan NTT dan Timor Leste. Ledakan hebat baru saja terjadi, dan menewaskan puluhan petugas dan warga lokal. Loh, Rusdi berdiri sambil menunjuk layar televisi. Itu kan. Kepanikan terlihat jelas di wajahnya, tanpa mengatakan apapun lagi, ia berlari keluar dari ruangan itu, sambil mencoba menelpon seseorang. Sementara Arkan, Bu Nur, Rania, Sofia dan suaminya, masih sibuk menyimak berita di layar televisi dengan jantung berdebar-debar. Astagfirullah, jangan-jangan Arman. Bu Nur langsung histeris sendiri. Ini gimana ya Allah? Tenang dulu tante. Sofia segera merangkul dan menahan tubuh wanita paruh baya itu. Sedangkan di belakang sana, Chelsea mulai dilanda ketakutan itu lagi, saat mendengar berita di televisi. Rongga dada terasa begitu sesak, badan lemas. Hingga sekujur tubuhnya bergetar lemas. Sekuat tenaga ia berusaha bertahan agar tidak jatuh dengan berpegangan di punggung kursi. Keringat dingin mulai bercucuran deras dari dahinya, saat perutnya terasa sakit luar biasa. Tak lama Rusdi kembali menghampiri Bu Nur dan yang lain. Alhamdulillah, bukan area Komandan Arman yang kena ledakan, tapi sisi utara. Dia dan tim gabungan dari Jakarta, baik-baik saja. Alhamdulillah, ucap semuanya secara bersamaan. Rania menghela napas lega, lalu menoleh ke belakang. Bu Chelsea, Komandan Arman baik-baik sa, ucapannya menggantung, wajahnya kembali diliputi kepanikan. Astaga! Bu! Secepat kilat Rania berlari menghampiri Chelsea. Bu Chelsea, kenapa? Perutku sakit. Pandangan Chelsea semakin buram, saat mencoba berpegangan di pundak Rania. Sakit banget, Ran. Arkan, Rusdi dan yang lainnya segera mendekat. Astagfirullah. Sofia spontan berteriak. Dade, Rah. Melihat De Asteris Rah segar mengalir di bawah kaki Chelsea. Detik berikutnya, pandangan Chelsea mulai berputar. Lemas. Sesak. Dan akhirnya hilang kesadaran tepat di pelukan Rania. 8. Chelsea. Bu Nur tak bisa menahan diri untuk tidak berteriak histeris, saat melihat anaknya dalam kondisi tak sadarkan diri. Melihat itu, Arkan bergerak cepat, membuka jaketnya, dililitkan ke pinggang Chelsea untuk menutupi bagian gamis yang sudah dipenuhi De Asteris Rah. Setelahnya, tanpa memikirkan apapun lagi, ia menggedong wanita itu keluar, disusul Rusdi yang bergerak sigap membuka pintu mobil. Semuanya ikut ke rumah sakit tanpa terkecuali. Sesampainya di rumah sakit terdekat, Rusdi masuk lebih dulu. Tak lama beberapa orang perawat keluar, mendorong brangkar kosong. Dengan dibantu suami Sofia, Arkan membawa Chelsea turun, dan direbahkan di atas brangkar itu. Kondisi emergensi membuat semua proses berjalan dengan cepat. Di salah satu bilik UGD, Rania dan yang lainnya hanya bisa mematung saat melihat Arkan bergerak sigap membantu perawat memasang peralatan medis.
Ya, prajurit TNI AD itu cukup terlatih tentang pertolongan pertama di saat keadaan emergensi seperti ini. Dokter, mana? Tanya Arkan semakin panik. Baru dipanggil turun, Pak. Sebentar lagi. Kedua mata Arkan kembali tertuju kepada bagian kaki Chelsea yang tak hentinya dialiri Rah. Tanpa menunggu kedatangan dokter, ia mendekati Bu Nur dan yang lainnya untuk mengambil inisiatif sendiri demi menyelamatkan nyawa kakak iparnya itu. Golongan darah Chelsea apa? AB, jawab Bu Nur dan Sofia secara bersamaan. Arkan mengalihkan pandangannya kepada Rusdi. Mas, tolong hubungi PMI, minta 10 atau 20 kantong stok darah kalau ada. Cepat. Iya. Rusdi sampai kelabakan sendiri. Sesegera mungkin ia keluar dari ruang unit gawat darurat itu sambil mencoba menelpon salah satu staf PMI yang kebetulan cukup akrab dengannya. Di saat bersamaan, seorang dokter jaga berlari masuk, menghampiri Chelsea yang masih terkulai tak sadarkan diri di atas brangkar. Dokter itu melakukan pemeriksaan vital dengan sigap. Pasien sedang hamil muda. Tak ada yang bisa menjawab, karena memang tak ada tanda-tanda apapun dari Chelsea. Ia hanya mengeluh sering sakit kepala dan lemas. Tidak ada mual ataupun muntah. Suaminya, mana? Tanya dokter itu lagi. Saya mewakili suaminya, Dok. Saat ini abang saya sedang tugas luar kota, sahut Arkan. Pasien membutuhkan transfusi darah segera, karena kondisinya sudah tak sadarkan diri. Dari gejala fisik, saya mencurigai ada pendarahan di dalam rahimnya. Untuk memastikan, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Lakukan apapun. Dan kalau memang kakak ipar saya sedang hamil, tolong selamatkan janinnya juga, Dok. Insya Allah. Doakan ia terbaik. Dokter itu kembali berbalik, memerintahkan petugas medis untuk tindakan-tindakan selanjutnya. 9. Malam ini juga, Chelsea dipindahkan ke ruang rawat inap, seraya terus dipantau oleh tim dokter yang bertugas. Pendarahannya pun sudah berhenti sejak beberapa jam yang lalu setelah diberikan penanganan terbaik. Karena kondisi yang masih syok, Bu Nur dibawa pulang oleh Sofia dan suaminya. Jangan sampai Chelsea sakit, ibunya ikut sakit karena terus berada di sana. Sekarang tinggallah Arkan dan Rania di sana. Karena Rusdi harus pamit, karena ada tugas malam bersama tim reserse kriminal yang lainnya. Di depan ruang rawat Chelsea, Arkan duduk sambil memeluk erat kedua lututnya. Menatap nanar ke arah dinding koridor. Melihat Chelsea seperti ini, membuatnya merasa bersalah sendiri. Entah mengapa, ia merasa salah satu penyebab Chelsea mengalami tekanan batin adalah karena sikap ibunya. Setiap memikirkan itu, ia menutup rapat-rapat kedua matanya. Memikirkan cara membuat semuanya jera. Tapi, sayang, ia tidak punya kuasa untuk itu. Hanya Arman yang bisa menyelesaikan ini sebagai cucu tunggal Puang Andi Malarangeng, sang konglomerat yang meninggalkan sejuta warisan dan kini menjadi rebutan. Bang Arkan. Rania baru saja keluar dari ruang rawat Chelsea. Kenapa nggak masuk ke dalam? Tidur di sofa atau pulang aja nggak apa-apa. Biar saya di sini.
Arkan menyunggingkan senyumnya saat melihat ekspresi iba Rania kepadanya. Aku nggak akan bisa tidur sebelum memastikan kakak ipar baik-baik saja. Kalau sampai terjadi apa-apa, mungkin aku akan menjadi prajurit pertama yang durhaka kepada ibu sendiri. Loh, jangan ngomong gitu. Rania beranjak duduk di samping Arkan. Saya sudah menemani Bu Chelsea sejak menikah dengan Pak Arman. Dia wanita yang kuat, pasti Tuhan selalu melindunginya. Andai rasa sakit itu bisa pindah, biar pindah ke saya saja. Cek, anak kecil, mau ngerasain penerahan. Kenapa? Asal Bu Chelsea dan Pak Arman selalu bahagia, saya rela. Bagi saya, mereka adalah orang-orang baik yang dikirimkan Tuhan. Tapi kenapa selalu diberikan cobaan? Dalam Islam, cobaan adalah cara Allah menguji keimanan dan kesabaran seorang hamba. Arkan semakin memeluk erat lututnya sambil menatap lekat Rania di sampingnya. Hanya orang-orang terpilih yang diberikan cobaan berat. Siapa yang bisa menjalaninya dan melewatinya, insya Allah, akan mendapatkan kebahagiaan yang berlipat ganda. Dalam kitab agama saya juga tertulis demikian. Yaitu, saudara-saudari yang terkasih, anggaplah sebagai kesempatan untuk bersukacita, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kegelisahan yang sempat dirasakan Arkan perlahan lenyap saat melihat gadis di sampingnya sedang menyatukan kedua telapak tangan di depan dada, sembari memanjatkan doa menurut kepercayaannya sendiri. Amin. Kedua mata Rania kembali terbuka dan yang pertama kali ia dapati adalah Arkan yang terus menatapnya tanpa berkedip. Lapun terpaku di sana, menatap tanpa bicara sepatah kata pun. Namun, semuanya tak bertahan lama. Suara langkah kaki perawat yang keluar dan kembali masuk ke ruang rawat Chelsea, membuat Rania dan Arkan segera berdiri dari posisi duduk mereka. Ada apa, Sus? 10. Pasien mengalami kejang. Wajah Rania kembali berubah pucat. Tanpa mengatakan apapun lagi, ia bergegas masuk ke dalam ruang rawat itu. Di samping berangkar, tim medis sedang sibuk memasukkan cairan obat, mengganti kantong darah dengan yang baru dan berbagai usaha lain untuk mengembalikan kondisi wanita itu. Bu Chelsea. Rania menutup wajahnya dengan telapak tangan, menangis terisak-isak. Entah terlalu merasa bersalah atau apa, untuk pertama kalinya Arkan terlihat menitikkan air mata. Bersandar pada tembok, tanpa bisa melakukan apa-apa kecuali terus berdoa agar Chelsea dan janinnya baik-baik saja. Kondisi tubuh yang sempat mengalami kejang perlahan kembali tenang. Tapi tekanan darahnya terus turun. Suara detak dari monitor jantung di samping kiri berangkar, mulai terdengar di telinga Chelsea. Perlahan ia mengerjapkan mata, melihat langit-langit ruangan dengan buram. Samar-samar, dalam kondisi setengah sadar, Chelsea dapat melihat bayangan wajah Arman sedang tersenyum kepadanya. Tunggu aku pulang. Sudah berapa lembar harapan yang kamu tulis sampai hari ini? Kita akan mewujudkannya sebentar lagi. Cairan bening mengalir begitu saja dari sudut matanya Chelsea. Bertepatan dengan itu, suara nyaring dari monitor jantung mulai terdengar stabil. Dokter yang menangani Chelsea langsung menghela nafas panjang dan berbalik badan menatap Rania dan Arkan.
Kami harus mengambil tindakan secepatnya. Siapa yang bisa bertanggung jawab untuk surat persetujuan? Masih sambil sesegukan, Rania menoleh Arkan. Di bawah tenda yang terletak di area konflik, Amnen tidur dengan gelisah. Mengeleng kanan dan kiri seiring keringat yang mengalir dari dahinya. Chelsea. 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 Ia bangkit, duduk di atas tempat tidurnya. Saat kesadaran mulai terkumpul, Arman menyadari jika dirinya baru saja bermimpi buruk, bahkan sangat buruk hingga membuat kepalanya berdenyut hebat.